Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sahabat TV Podium Sumatera Utara, jumpa kembali kita di podcast Podium Sumatera Utara Kulibas Ramadan. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Wakil Ketua 1 Podium Sumatera Utara, Al-Ustadz Muhammad Ashraf Selian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah. Gimana lancar puasanya Ustadz tahun ini? Alhamdulillah lancar Ustadz. Mantap. Nah Ustadz, menarik sekali tema pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu tentang puasa yang rusak ya Ustadz ya. Iya. Nah, apa puasa bisa rusak Ustadz? Bisa jelaskan? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sahabat TV Podium dimanapun Anda berada, rusaknya ibadah puasa kita itu berbagai macam. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak dapat nilai pahala puasa tersebut, dia hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Jadi salah satu contoh di antaranya Ustadz yang merusak ibadah puasa itu ialah merepet Ustadz. Merepet, menggibah, adu domba. Dia puasanya tetap diterima Allah namun pahalanya sudah tidak ada lagi Ustadz. Sama kayak kita pas siang Ramadan itu kan panas tuh Ustadz. Siang Ramadan lah kayak siang hari inilah pula kan. Panas sekali cuacanya kan, kepala pun udah pening kan, di jalan pun pula udah panas, helm pula lepas ya kan. Jumpa pula lagi dengan mama kan, masang lampu sen kanan dia belok kiri kan. Marah kita maki-maki dia. Nah itulah rusaklah ibadah puasanya Ustaz. Ya itu yang disebut tadi Ustaz sampaikan, hanya dapat haus dan lapar gitu ya. Hanya dapat haus dan laparnya saja. Jadi tadi contohnya merepet. Ada lagi Ustaz yang bisa merusakkan ibadah puasa ini Ustaz? Ada berantem sama laki, berantem sama bini. Ada itu. Kadang-kadang kan berumah tangga ini kan begitulah Ustaz kan, ada manisnya, ada pahitnya, nano-nano lah kayak dispenser kan. Kalau kita berantem terus-menerus sama pasangan kita itu dapat merusak ibadah puasa kita. Kalau yang masih jomblo Ustaz apa Ustaz? Kalau masih jomblo segera nikah lah pula kan. Perkara-perkara nikahnya pula ini kan. Kalau kita merasa diri kita itu belum menikah, segeralah menikah. Jadi sahabat TV Podium yang belum menikah, segeralah menikah. Jangan lama-lama Ustaz. Lama-lama pun nanti jadi panglatu pula kan, panglima lajang tua ya kan. Iya. Jadi kalau yang dimaksud dengan pahala puasa rusak pahalanya itu ya maksudnya Ustaz? Iya, pahalanya Ustaz. Pahalanya sudah tidak ada lagi. Puasanya tetap sah. Jadi gimana Ustadz, tips dari Ustadz lah supaya kita ini nggak rusak puasanya? Kalau tips dari saya, ya banyak-banyak beribadah, banyak-banyak istiqomah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya menahan amarah lah Ustadz. Memang bulan puasa ini banyak kali cobaannya kan, cobaan di jalan, cobaan di rumah, karena kita kan menahan lapar dan haus dari tidak makan dan tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berat nih Ustadz. Apalagi kalau kita yang sebagai pekerja kan, pekerja-pekerja yang di jalan seperti Grab, Gojek, itu suatu hal yang luar biasa. Kalau mereka mempertahankan puasanya itu luar biasa itu Ustaz. Selain itu Ustaz, menahan amarah, karena kan kita tentunya kalau puasa pun amarah kita kan sebenarnya turun. Cuma ngedumelnya tetap gitu, atau gimana Ustaz? Jangan banyak-banyak makan-makan yang darah-darah tinggal Ustaz kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan kau marah, maka surga bagimu. Jadi jangan emosian ya Ustaz ya. Ya, jangan emosian. Nah, kalau Ustaz, bagaimana cara misalnya kita dulu nih Ustaz, rusak kita rasa, atau kan kita udah lewat beberapa hari nih. Kan udah lewat beberapa hari, ketika dengar penjelasan Ustaz tuh ternyata kita kayaknya semalam tuh puasa rusak ibadah puasa ini. Kayak mana cara kita untuk menutupilah minimal ke depan jangan lagi, atau untuk menutupi yang rusak-rusak itu gimana Ustaz? Untuk menutupinya banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Ustaz. Karena Allah kan Maha Pengampun.
Setiap perbuatan dosa yang kita lakukan, itu Allah akan ampuni dosanya. Tidak ada manusia ini tidak bersalah, Ustaz. Yang tidak pernah bersalah itu namanya malaikat. Yang bersalah terus syaitan. Antara keduanya ini pernah berbuat baik dan pernah berbuat salah. Itulah kita manusia. Ada pepatah yang mengatakan, tak ada keladi yang tak bergetah, tak ada manusia yang tak bersalah, tak ada gading yang tak retak, tak ada bisul yang tak bengkak, tak ada tuyul yang tak botak. Yang namanya tuyul pasti botak, tapi belum tentu yang botak tuyul. Nah itu maka hati-hati. Gitu juga kita manusia, Ustaz. Setiap manusia punya kesalahan. Yang tidak boleh itu mencari-cari kesalahan. Ya. Jadi ke depan ya Ustaz ya, dengan penjelasan Ustaz tadi, janganlah kita merusakkan pahala puasa kita. Ya benar, Ustaz. Selain dari mulut, apalagi Ustaz yang bisa merusak, Ustaz? Selain dari mulut, ya dari fisik kita loh, Ustaz. Kita memegang-megang yang bukan muhrim kita, Ustaz. Itu dapat merusak amal ibadah juga kita, Ustaz. Iya. Mata mungkin Ustaz. Ya, mata kita melihat yang haram. Ada nama istilahnya itu, Ustaz, kenjero, keten jarak jauh. Iya, keten jarak jauh kan. Pertama satu kita lihat astagfirullah, yang kedua kali subhanallah, yang ketiga alhamdulillah pula kata gua. Berubah-ubah ya Ustaz. Jadi pahala ibadah itu jangan dirusak. Ya. Dari seluruh seluruh fisik kita itu bisa merusaknya ya Ustaz ya. Mata tadi Ustaz merepet tadi sama istri berantem, megang-megang yang tak betul gitu Ustaz ya. Mungkin Ustaz ada pesan buat sahabat TV Podium agar puasanya tak rusak gitu Ustaz. Pesan dari saya, tetap semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman ini kan kadang yazid bertambah, kadang yang terus menurun. Ketika iman kita bertambah, Allah terus menguji kita, Ustaz. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap Allah memberikan kita sesuatu beban bukan karena kita tidak sanggup, melainkan karena kitalah orang yang sanggup. Allah pilih kita, Allah lihat kita karena kita itu sanggup. Begitu, Ustaz. Jadi ke depan ini Ustaz kan masih ada 2 minggu lagi kita puasa. Ya, Ustaz. Anak-anak muda ini kan sering ada di masyarakat tuh asmara subuh namanya. Nah itu bisa merusak juga ya Ustaz? Dapat merusak, sangat dapat merusak, Ustaz. Karena kadang-kadang kan dia bonceng yang bukan murim dia, yang tidak halal untuk dia. Setiap dibonceng Ustaz, lebih bagus dia ke masjid, habis dia sahur, habis dia sholat subuh, tadarus. Daripada merusak amal ibadah, kan lebih bagus kan mencari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih bagus ikut sholat tasbih podium ya. Iya, cocok Ustaz. Lebih bagus ikut sholat tasbih podium. Pas itu. Di setiap bulan Ramadan, di setiap hari Ahad ya Ustaz ya, atau hari yang lain. Mungkin demikian pemirsa atau sahabat Podium TV Sumatera Utara. Kita akan berjumpa kembali di podcast Kulibas Ramadan selanjutnya. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Ya, sama-sama, Ustaz. Muhammad Asraf Selian, Ustaz muda, kondang asal Sumatera Utara, Wakil Ketua 1 Podium Sumatera Utara. Demikian kali ini, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Forum Da'i dan Ustaz Muda.